Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bisa kembali belajar walaupun melalui tatap maya ya. Baik anak-anakku, sekarang insya Allah kita akan belajar tentang fikih ya. Kemarin pada pertemuan pertama kita membahas tentang makanan halal dan haram. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita masih membahas tentang makanan halal dan makanan yang haram. Nah, anak-anakku yang dimuliakan Allah, setelah mempelajari pelajaran ini ya, insya Allah kalian akan membiasakan ya sikap hati-hati dan hidup sehat dalam memilih makanan. Kemudian bisa memilah dan memilih ya ketentuan makanan yang halal dan makanan yang haram. Kemudian kalian nanti bisa ya mengkaji, menganalisis atau memilah dan memilih mana makanan halal dan makanan yang haram. Baik anak-anakku, macam-macam makanan halal. Adapun makanan halal dalam Islam dikenal dalam beberapa macam dan harus dipenuhi agar makanan layak dikatakan sebagai makanan halal. Ya, jadi makanan halal dalam Islam itu ya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, halal zatnya. Apa halal zatnya itu? Ya. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam menentukan kehalalan suatu makanan adalah zatnya atau bahan dasar makanan tersebut. Ciri-cirinya adalah pertama, makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Kedua, dijelaskan di dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam ijma dan qiyas ulama. Ketiga, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia, tidak merusak badan, akal maupun pikiran, dan tidak kotor atau najis dan tidak menjijikan. Itu halal zatnya ya. Jadi halal zatnya ini adalah sumber makanan itu dari mana dan dari apa ya. Kemudian di dalam Al-Quran disebut bahwa kita disuruh memakan makanan yang halal dan baik, sebagaimana Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Makanan halal juga bisa mendorong kita untuk lebih bisa mensyukuri atas nikmat Allah dan untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. Disebutkan dalam Al-Quran yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Tadi dikatakan bahwa halal zatnya, sekarang adalah halal cara memperolehnya. Jadi yang namanya makanan yang halal menurut Islam itu selain halal zatnya, terbuat dari apa, juga cara memperolehnya harus juga sesuai dengan perintah Allah atau sesuai dengan ajaran Islam. Pada dasarnya semua makanan adalah halal.
Dan apabila zatnya halal, maka makanan dapat menjadi haram. Tadi dijelaskan, zatnya, sumbernya sudah halal, tetapi cara memperolehnya dengan cara-cara yang tidak dibolehkan oleh agama Islam, maka makanan yang tadinya halal juga bisa berubah hukumnya menjadi haram. Nah, tergantung bagaimana cara memperoleh makanan halal tersebut, ya. Dengan cara apa? Dengan cara yang diridhoi oleh Allah, atau justru cara mendapatkan atau memperoleh makanan itu dengan cara-cara yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Nah, anak-anakku, salah satu contoh, ya, makanan yang zatnya halal tapi dia bisa menjadi haram, ya, salah satunya adalah dengan mencuri, melakukan perbuatan menipu, hasil riba, korupsi, dan seterusnya. Nah, walaupun makanannya halal, tapi cara memperoleh makanan tersebut dengan cara mencuri, dengan cara memeras atau memaksa orang lain, dengan cara memalak dan seterusnya, maka makanan tersebut akan menjadi haram. Nah, anak-anakku yang dibanggakan oleh Allah, nanti bacaan selanjutnya bisa kalian baca, ya. Kemudian yang ketiga, selain zatnya halal, cara memperolehnya juga dengan cara yang baik, maka ada yang ketiga, makanan yang halal itu akan dikatakan halal apabila cara memprosesnya, cara memasaknya, cara menyajikannya, atau cara memproses makanan tersebut dengan sesuatu atau dengan hal-hal yang halal juga. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal, dengan bahan baku yang halal, nah makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, misalnya, ya tadi cara memperolehnya sudah halal, zatnya sudah halal, tapi cara memprosesnya, cara membuat makanan ini dengan cara-cara yang tidak baik, ya. Contohnya dengan menggunakan sesuatu yang haram, misalnya alat masaknya yang bekas digunakan untuk memasak makanan haram, atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. Yang keempat, selain tadi zatnya halal, cara memperolehnya halal, bagaimana cara memprosesnya, maka faktor yang keempat adalah halal cara menyajikannya. Mengantarkan serta menyimpannya, ketiga proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram. Misalnya, jika makanan disajikan dalam piring yang terbuat dari emas maupun disimpan atau diantar untuk tujuan yang tidak baik. Jadi jika cara mendapatkan makanan dari hasil kerja yang halal, maka akan menghasilkan yang halal pula. Dan jika mencarinya dengan jalan tidak halal, maka akan menghasilkan yang tidak halal pula. Adapun makanan yang dihalalkan menurut agama Islam dapat digolongkan sebagai berikut. Pertama, semua rizki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal, padi, jagung, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Kedua, semua makanan yang berasal dari laut atau yang hidup di air itu halal. Semua binatang ternak, ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain-lain itu juga halal, kecuali babi dan anjing, itu haram menurut agama Islam. Hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu, ya, maksudnya adalah ada binatang hasil buruan itu akan menjadi halal asal ditangkap oleh binatang yang telah kita latih untuk berburu. Yang kelima, semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar, ya. Nah, itulah anak-anakku materi untuk pertemuan yang kedua. Jika belum jelas nanti kalian bisa dibaca kembali karena materi ini akan Bapak share di grup, ya. Nah, perintahnya selanjutnya adalah klik gambar di bawah, ya. Nah, di sini ada gambar, kalian tinggal klik saja, nanti akan terhubung ke film yang ada di YouTube. Kemudian setelah itu kalian mengisi evaluasi. Ayo berlatih. Nah, ini oleh kalian nanti diisi, ya. Sebutkan 3 syarat makanan yang dikatakan halal. Tuliskan surah Al-Baqarah ayat 172 dengan artinya. Nah, anak-anakku,
Lanjut ke berikutnya, ke halaman berikutnya nih, panduan untuk orang tua ya, ini dibaca juga. Nah, kemudian ini ada jurnal ya, harus oleh kalian harus diisi. Salat subuhnya seperti apa, duhurnya dikerjakan atau tidak, sampai dengan membaca buku selain pelajaran. Jadi ketika kalian membaca buku selain buku pelajaran, bukunya buku apa tuh ya. Nah, itu oleh kalian nanti diisi formatnya. Nah, anak-anakku yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk fikih ya, pertemuan yang kedua ini insya Allah modulnya akan Bapak share buat kalian, dan mudah-mudahan kalian bisa membaca dengan seksama sehingga paham apa yang harus kalian kerjakan. Nah, anak-anakku, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.